Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi atau tugas yang kedua yang diberikan oleh dosen kita dalam PPG tahap 3, yang mana pada hari ini kami akan menjelaskan tentang pengembangan dalam membuat materi ajar dan model atau metode pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, indikator, kemudian selanjutnya adalah sumber belajar. Jadi pada kali ini kami akan membahas materi pendidikan agama Islam bab yang kelima, yakni sejarah peran tokoh Islam Indonesia dalam penyebaran Islam di Indonesia. Baik, kita masuk pada yang pertama, yakni KD kompetensi dasarnya. Itu kami ambil yakni menganalisis sejarah peran tokoh ulama Islam Indonesia dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian untuk 4.1-nya kami akan menyampaikan mengelola informasi tentang penyebaran Islam di Indonesia. Baik, kita masuk yang kedua, kolom yang kedua, yakni indikator pencapaian kompetisi IPK yang berbasis HOTS. Yang mana di sini yakni penjelasannya adalah menganalisis peran tokoh ulama Islam di Indonesia dalam arti Dabwali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Jadi hostnya adalah menganalisis, kalimat hostnya adalah menganalisis atau kata kerjanya. Yang kedua adalah mempresentasikan paparan mengenai sejarah perjuangan dan metode dakwah Wali Songo di Indonesia yang dilakukan secara damai. Mungkin pada kali ini kami akan hanya membahas satu KD saja, yakni KD 3.1. Yang kedua kita lihat yakni tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kita sudah menggunakan rumusan CABD, yang mana di sana terkandung juga sikap, yang mana bunyinya tujuan indikatornya: setelah berdiskusi dan mencari informasi, peserta didik dapat mengemukakan peran tokoh ulama Islam Indonesia dalam penyebaran asal Islam di Indonesia dengan benar. Jadi siswa di sini berdiskusi terdahulu. Setelah mereka berdiskusi, mereka akan menemukan nanti tentang tujuan pembelajaran. Mereka dapat mengemukakan peran tokoh Islam di Indonesia dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian selanjutnya setelah mereka berdiskusi, yakni mereka diminta untuk mencari informasi, mencontohkan metode dakwah Wali Songo di Indonesia yang dilakukan secara damai dengan benar. Jadi mereka mencari informasi tentang metode dakwah Wali Songo yang 9 dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian materi ajar, yakni pesan yang terkandung dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia dengan metakognitif. Jadi di sini kita ambil konsep pembelajarannya adalah metakognitif. Kemudian sumber utama dalam mendukung pembelajaran ini berbasis literasi, yakni kami ambil buku Panduan Guru Pendidikan Agama Islam terbitan edisi revisi Jakarta tahun 2021. Ini adalah buku tentang kurikulum merdeka. Kami ambil yang terkini. Kemudian model pembelajarannya adalah model saintifik. Dalam saintifik ini nanti juga ada nanti metodenya, yakni metode discovery learning dan VWL. Yang mana kegiatan yang pertama dalam pembelajaran ini adalah mengamati materi peran tokoh Islam Indonesia dalam penyebaran Islam di Indonesia melalui gambar, video, slide yang disajikan oleh guru, dan mencoba untuk menginterpretasikan guru dalam proses
tokoh ulama Islam dalam penyerapan Islam di Indonesia. Jadi pada kegiatan pertama ini siswa diminta untuk mengamati peran tokoh dalam penyebaran Islam di Indonesia melalui slide atau video. Yang kedua, siswa diminta untuk menanya peran tokoh ulama Islam di Indonesia tentang penyebarannya. Di sini siswa membuat pertanyaan. Setelah itu siswa membuat pertanyaan, kita masuk yang ketiga, yaitu mengumpulkan informasi. Jadi guru membagi kelas itu dalam beberapa kelompok dan mereka akan diberikan lembaran kerja untuk mengumpulkan informasi tentang peran tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Setelah mereka mengumpulkan informasi itu, menerima lembaran kerja anak didik. Nah, ini kita terima lembaran kerja anak-anak didik kita tersebut, kita cocokkan dengan materi yang ada. Yang terakhir adalah kegiatannya. Hasil daripada diskusi tersebut, hasil daripada lembaran kerja tersebut itu sama-sama dipaparkan di depan kelas tentang peran tokoh Islam di Indonesia. Jadi itu beberapa pengembangan materi ajar dan model dan metode pembelajaran yang saya sampaikan pada tugas pertemuan yang kedua pada kali ini. Kemudian instrumen pengembangan instrumen ini kita langsung masuk kepada materinya. Bahwasanya yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi dalam pembelajaran ini penilaian sikapnya adalah berupa observasi yang berasal dari catatan peserta didik tentang pernah dilakukan sebagai bentuk penerapan al-kulliyatul al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini adalah mereka mentauladani sikap yang disampaikan oleh tokoh Islam di Indonesia. Setelah itu kemudian peserta didik diminta untuk mengisi penilaian diri dengan membubuhkan tanda centang. Ini kita akan lampirkan nanti di RPP tentang membubuhkan penilaian diri ini. Selanjutnya yakni penilaian pengetahuan. Nanti dalam materi ini siswa diminta untuk mengerjakan 10 soal pilihan ganda dan 5 uraian. Ini kita akan lampirkan juga di RPP. Tentang penilaiannya kita sebutkan juga di RPP nantinya. Kemudian penilaian keterampilan. Dalam bab ini kita minta kepada siswa untuk membuat suatu proyek. Yang mana proyek itu nanti kita akan beri skor ya. Yang pertama adalah pengolahan data-data apa yang sudah diambilnya dari mana dan apa sumbernya pembelajaran mereka itu. Kemudian mereka laporkan secara tertulis. Jadi mereka membuat semacam produk atau proyek dalam hal ini tentang penyebaran Islam, peran tokoh Islam Indonesia dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ini berupa instrumennya yang semua kita paparkan dalam tugas pada pertemuan yang kedua ini. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.